Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, ma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dari sahabat An-Nawas bin Sam'an ya, di mana beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi. Ya, saya dulu pernah bertanya kepada Nabi tentang al-bir dan al-ithm, tentang kebaikan dan juga tentang dosa. Maka di saat Nabi ditanya tentang apa itu kebaikan dan apa itu dosa, beliau bersabda, al-birru husnul khuluq. Ya, namanya kebaikan itu adalah perilaku akhlak yang baik. Ya. Wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayattali alaihi nas. Adapun dosa itu adalah apa yang menyesakkan dadamu, ya, menyesakkan dadamu dan engkau tidak suka seandainya itu dilihat oleh orang lain. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, albir ya dalam bahasa Arab ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, albir itu adalah mencakup segala sesuatu yang sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala kebaikan baik yang sifatnya batin ya, tentang iman ya. Begitu juga termasuk yang di dalamnya perkara-perkara yang sifatnya zahir, sesuatu yang bisa nampak. Sehingga albir itu adalah segala kebaikan yang nampak ataupun segala kebaikan yang tidak nampak. Maka semua itu adalah termasuk kebajikan. Yang tentu kebajikan ini adalah akan mendatangkan apa? Mendatangkan berbagai ketenangan dalam hidup. Ya, ketenangan dalam jiwa, ketenangan dalam batinnya. Ya. Adapun sebaliknya, yang dimaksud dengan dosa itu adalah segala sesuatu yang menyesakkan dada seseorang. Jadi sifat dosa itu adalah menjadikan seseorang itu gundah gulana. Ya, kalau zaman sekarang namanya galau. Ya, menjadikan seseorang itu hidupnya tidak tenang. Begitu juga apa? Dia berusaha untuk selalu menutupinya. Ya, selalu menutupinya sehingga bagaimana kemudian dia berusaha menutup diri. Sehingga salah satu kemudian menjadi ciri ya, orang itu terjatuh kepada perbuatan dosa, cenderung orang itu akan menyendiri. Ya. Ini diantara sifat dosa. Jadi dosa itu akan selalu mendatangkan berbagai kegelisahan dalam hidup. Ya, maka orang-orang yang kemudian senantiasa dia berbuat salah, dia akan semakin jauh dari ketenangan dalam kehidupan itu. Ya. Sehingga kalau misalkan kita di dalam hadis ini kita melihat yang pertama apa? Kita melihat bagaimana antusias ya, dan kesungguhan para sahabat di saat mereka belajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi beliau dan sa'altu Rasulullah, saya bertanya kepada Rasulullah. Ya. Maka di antara salah satu ciri kesungguhan orang di dalam dia belajar, dia terus mencari, dia terus bertanya tentang perkara-perkara yang kemudian apa? Yang paling bermanfaat untuk dirinya. Ya. Di saat kita lihat di dalam hadis-hadis lain, kebanyakan sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Nah, itu menunjukkan kesungguhan para sahabat. Kenapa? Mereka ingin dalam hidupnya itu bisa melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan ini. Sehingga mereka bertanya tentang amalan yang paling baik yang mereka kemudian bisa lakukan. Ya. Dan sisi luar biasa pada diri Nabi di saat ditanya amalan apa yang paling baik, itu beliau tidak serta-merta semua jawaban sama di saat ditanya para setiap sahabat. Maka Nabi akan senantiasa melihat bagaimana sahabat itu.
Sehingga pertanyaan yang sama kadang melahirkan jawaban-jawaban yang berbeda sesuai dengan kondisi daripada sahabat yang bertanya. Ya. Jadi antusiasnya begitu. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Ya. Kenapa? Karena mereka ingin bisa melakukan hal tersebut. Bahkan juga ada seorang sahabat yang bertanya, menceritakan, beliau mengatakan, saya bertanya kepada Rasulullah tentang perkara yang buruk, anisyar, perkara yang buruk. Ya, di saat orang-orang bertanya tentang kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena saya takut saya terjatuh kepada perbuatan buruk tersebut. Jadi kadang kita juga penting mengetahui perkara-perkara yang dilarang dalam agama. Kita tahu tentang perkara-perkara yang salah. Agar apa? Agar kita tidak terjatuh kepada kesalahan itu. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi anjuran bagaimana kita itu memiliki akhlak yang baik. Ya. Jadi kalau dalam penjelasan ulama, akhlak itu berbeda dengan perilaku ataupun istilah sekarang namanya attitude. Ya, itu berbeda. Akhlak itu adalah keistimewaan yang dimiliki oleh umat Islam. Kenapa? Karena akhlak itu adalah buah dari ibadah. Ya, buah dari ibadah. Orang yang dia senantiasa berpuasa akan mengangkat orang ini jadi penyabar. Ya. Orang yang kemudian dia senantiasa misalkan berinfak, bersedekah, akan mengantarkan orang ini menjadi orang yang dermawan. Ya. Orang yang kemudian senantiasa dia belajar, dia semakin menjadikan dia itu dewasa ataupun bijaksana dalam mensikapi segala sesuatu. Lah akhlak ini adalah buah dari amal tadi. Ya, yaitu akhlak itu apa? Akhlak itu sabar. Sabar itu karena dia melatih diri dalam dirinya dengan berbagai ibadah sehingga kemudian lahirlah seorang penyabar. Orang yang kemudian namanya mudah memaafkan. Ya. Ini orang mudah memaafkan itu luar biasa. Ya, ciri-ciri orang ihsan ya adalah wal afina 'anil nas, orang yang senantiasa bisa memaafkan kesalahan. Nah, orang menjadi seorang pemaaf itu juga adalah buah dari usahanya dia menghadapi berbagai peristiwa dalam kehidupan yang berhubungan dengan orang lain, dia bisa memaafkan. Sehingga akhlak itu adalah buah dari setiap amal. Ya, sehingga kenapa dikatakan akhlak itu hanya milik umat Islam? Karena itu adalah buah dari amalan itu. Ya. Sehingga para ulama menyebutkan akhlak itu adalah sebuah sikap yang sifatnya refleks yang dilakukan oleh seseorang. Orang dikatakan penyabar itu terlihat, ya, mohon maaf misalkan Bapak Ibu naik kendaraan, tahu-tahu dipotong misalkan. Nah, bagaimana sikap kita, respon kita, maka itu adalah akhlak kita. Ya, kalau kita marah, berarti itu memang akhlak kita. Kalau kemudian kita bisa sabar, itu maka akhlak kita. Karena akhlak itu adalah sebuah refleks yang kemudian keluar ataupun kita lakukan dalam diri kita. Dan akhlak ini adalah buah dari amal seseorang. Jika kemudian saya ingin menjadi seorang penyabar, maka banyak-banyaklah berpuasa. Kenapa? Engkau akan jadi penyabar beneran. Saya ingin menjadi seorang yang kemudian dikatakan dermawan, maka sering-seringlah kalian membelanjakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena akan melahirkan akhlak yang dermawan tadi. Nah, ini kalau kita lihat pada sanjungan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, dikatakan wa kana khuluquhul Quran. Rasul itu adalah orang yang akhlaknya itu adalah Quran. Ya. Bahkan kalau kita lihat dalam keutamaan-keutamaan hadis, dikatakan bahwa mayoritas yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah taqwallah wa husnul khuluq. Pertama adalah ketakwaannya, yang kedua adalah akhlaknya yang baik. Maka akhlak yang baik itu adalah diantara ibadah yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa berhati sehat, dia itu senang ya kepada kebaikan-kebaikan. Ya, jadi senang akan kebaikan-kebaikan. Dan sebaliknya, orang yang berhati sehat itu dia itu tidak senang dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kenapa? Karena sifat perbuatan dosa tadi menyesakkan dada seseorang itu.
Sifat dosa itu menjadikan seseorang itu tidak tenang hidupnya. Ya, gelisah, penuh dengan khawatir, ketakutan. Ya. Dan dia akan berusaha untuk menjauh dari seseorang, dari orang lain. Kenapa? Dia khawatir keburukan-keburukannya itu terlihat oleh orang lain. Nah, sehingga ini menjadi sebuah fitrah pada manusia. Fitrah manusia, kalau fitrah manusia itu masih sehat, hatinya masih sehat, itu otomatis akan senang dengan kebaikan. Ya. Dan sebaliknya dia akan membenci segala keburukan, perbuatan dosa, maksiat, itu seperti itu. Nah, ini normal orang yang kemudian masih normal. Maka seandainya ada seseorang kok dia berbuat kejahatan, keburukan, dia menampakkan, maka itu adalah sebuah kerusakan yang sangat luar biasa. Ya. Kan ini ada orang kok dia berbuat dosa, berbuat maksiat, dia bangga. Dia suka, apalagi kemudian dia sampai mempertontonkan, maka ini sebuah kerusakan ya naudzubillah. Sehingga dalam hadis Nabi bersabda bahwa kullu ummati yadkhulunal jannah. Ya, ataupun dalam riwayat lain dia katakan kullu ummati mu'afa. Seluruh umatku itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimaafkan semuanya umat Rasulullah. Illa kecuali siapa? Il mu'afa. Ataupun disebutkan illal mujahirina. Kecuali orang-orang yang dia menampakkan perbuatan dosa. Ya. Jadi kalau ada orang dia berbuat dosa, berbuat maksiat, kok malah dia senang atau dia menampakkan, mempertontonkan, itu adalah ciri-ciri orang yang tidak akan dimaafkan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena kerusakan yang sudah begitu luar biasa pada hatinya, pada dirinya itu, sehingga fitrah membenci kepada keburukan malah berbalik menjadikan dia bangga suka kepada keburukan. Nah, maka di sini kita lihat bagaimana dampak ataupun jauhnya ataupun kerusakan yang terjadi pada hati orang seperti ini. Ya. Sehingga jangan sampai kemudian misalkan kita ya dengan ya segala kelemahan kita kemudian kita terjatuh pada perbuatan dosa, maka apa? Diusahakan jangan sampai ada orang tahu. Ya, seandainya kita kemudian terjatuh pada perbuatan dosa, maka jangan sampai ada orang tahu. Karena kalau sampai ada orang yang tahu dan apalagi kita kemudian menganggap itu sesuatu yang biasa, itu gak ada masalah, itu berarti terjadi kerusakan yang luar biasa di dalam hati kita. Dan seandainya itu pun sudah terjadi, kita pun dianjurkan untuk menutupi kesalahan tersebut. Ya, maka dalam hadis dikatakan man satar musliman satarallahu yaumal qiyamah. Orang-orang yang kemudian menutup salah-salahnya, menutup dosa-dosanya, menutupi ya aib-aibnya, maka orang itu juga akan ditutupi dosanya pada hari kiamat. Itu mencakup dosanya orang atau dosa kita sendiri. Misalnya kita terjatuh pada perbuatan dosa, maka tutup dosa itu. Ditutup, jangan sampai ada orang tahu. Kenapa? Itu menjadi sebab Allah SWT akan mengampuni kita. Ya, sehingga para ulama mengatakan tidak boleh kita menceritakan kesalahan dan aib orang ataupun aib kita sendiri. Kenapa? Karena kewajiban di dalam syariat adalah kita dianjurkan untuk menutupi perbuatan-perbuatan tersebut. Dan itu adalah sesuai dengan fitrah. Fitrah manusia itu tidak suka kepada perbuatan-perbuatan buruk itu. Ya, maka kalau kita jaga ya anak-anak, misalkan anak-anak sejak kecil, kemudian jangan biasakan dia menonton perkara-perkara yang negatif, perkara-perkara yang salah, perbuatan-perbuatan yang salah. Kenapa? Khawatirnya itu menjadi sesuatu yang biasa. Ya. Begitu juga, kenapa kita harus berdakwah, mengingatkan orang dari berbagai kesalahan, agar orang itu selalu menyadari itu sebuah kesalahan. Ya. Karena dalam teori dikatakan kesalahan yang terus berulang itu jadi dianggap sesuatu yang biasa. Bahkan kesalahan yang terus disuguhkan, ditampakkan, itu bisa menjadi dianggap sesuatu yang lumrah, bahkan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Waliyadzubillah, itu yang kemudian jangan sampai kemudian terjadi. Sehingga kemudian kita ingatkan. Agar apa? Agar manusia dia tetap bisa tidak suka kepada keburukan itu. Ya. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi memang tidak ada ya, jalan ya dalam kehidupan ini untuk kita senantiasa mendapatkan ketenangan batin, ketenangan jiwa kita, hati yang selalu tentrem,
kecuali adalah kita memang menjaga diri dari perbuatan salah dan dosa itu. Nah, kita mau melakukan ikhtiar apapun, usaha apapun agar hidup kita baik, tapi kalau kita terus terjatuh pada perbuatan salah, maka kita akan dijauhkan dari yang namanya ketenangan dalam hidup itu. Padahal apa? Padahal orang hidup mereka mencari ketenangan diri. Orang hidup dia bekerja, dia berusaha apapun, intinya apa? Dia ingin bahagia, dia ingin mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan batin. Dan sebenarnya itu diraih di saat kita menjauhi perbuatan dosa dalam hidup ini. Nah, maka disinilah kemudian korelasinya ibadah, ketakwaan, iman itu menjadi sumber kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Maka para ulama menyebutkan di antara kunci-kunci kebahagiaan dalam hidup itu apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu adalah mendatangkan berbagai ketenangan dalam hidup. Iman dengan segala cakupannya, berbagai kebaikan yang ada di dalamnya, itu adalah sumber-sumber kebahagiaan dan ketenangan dalam diri. Dan sebaliknya, setiap perbuatan dosa, maksiat itu adalah biang kerok, itu adalah sumber masalah dalam kehidupan kita itu. Nah, maka disinilah kemudian ketakwaan, keimanan ini semakin kita lakukan, semakin banyak ketenangan-ketenangan yang kita bisa rasakan dalam kehidupan ini. Semoga ada manfaatnya, ya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.